semuanya. Pagi Tante Agnes. Pagi Tante Rili. Senang sekali hari ini kita guru-guru sekolah minggu datang lagi di depan adik-adik. Tapi lewat YouTube. Tuh. Ya, adik-adik walaupun lewat YouTube kita tetap semangat ya. Tetap bersyukur sama Tuhan karena kita tetap diberikan kesehatan ya. Untuk Masih itu bisa nafas. betul, Tante. masih bisa bernafas, masih bisa melihat teman. Kan ada yang udah tetap muka. Iya udah ya. Terus Udah berarti ada udah bisa sekolahnya. bareng-bareng sama teman-temannya. Iya, udah jalan asik. Kalau Yuk, gitu sekarang ngapain Tan? kita mau nyanyi. Oke. Nyanyinya nih ada lompat-lompatnya. Adik-adik juga harus ikut melompat ya, kayak Tante Rili juga senang melompat kan Tante Rili ya. Seneng banget Tante. Yuk semangat yuk. Yuk kita mulai nyanyi ya adik-adik ya. Semangat semuanya, bangkit berdiri. Maskan Kristus. Siap. Senang dan melompat dan suka menari. Senang dan melompat dan suka menari. Punya mata, syukur Tuhan dapat melihat teman-teman. Punya kaki, syukur Tuhan dapat berjalan dengan teman. Sekali lagi adik-adik. Senang dan melompat dan suka menari. Senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan dapat melihat teman-teman. Punya kaki, syukur Tuhan dapat berjalan dengan teman. Ya adik-adik, selanjutnya kita akan berdoa ya sebelum mulai ibadahnya. Oke. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami selama seminggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan, meskipun lewat YouTube, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati dan mengurapi kami semua. Dan sebentar lagi Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau juga mengurapi hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, yang percaya katakan amin. Tante Rili, Tante Agnes pengen tahu sedalam apa sih rasa cinta Tante Rili buat Tuhan Yesus? Dalam banget Tan. Dalam Kalau banget. bumi nih Ah. udah masuk ke inti bumi, nyelonong lagi Tan. Dalam Sampai banget. tembus pokoknya. Wah, luar biasa. Nah, bagaimana dengan adik-adik sendiri ya? Bagaimana sih mereka menyatakan cintanya kepada Tuhan? Betul. Nah, melalui lagu ini nih, lagu baru ya, baru Oh kita iya. pelajari. Iya, lagu baru nih kita juga baru belajar ya Tante ya. Iya adik-adik, nanti kalau agak sedikit gayanya kurang ini, jangan marah ya adik-adik ya. Kita sama-sama belajar, oke? Oke. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu
saatnya kita sekarang akan hukum kasih. Yes, kalau hukum kasih berarti harus berdiri ya Tante Agnes. Kita Adik-adik kan panggil pasti dulu. nggak capek habis nyanyi banyak Tuh, gerak kan. kita aja masih semangat banget. Iya, ya, kita Tante. harus semangat. Apalagi masih pagi. Iya, masih pagi. Tante panggilin Laskar Kristus. Siap. Oke, berdiri yang baik ya adik-adik ya. Berdiri tegap, nggak nyolek-nyolek kakak adiknya, mau betul, papanya. betul. Tangannya di samping ya Tante. Kita ucapkan hukum kasih secara bersama-sama. Hitung ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, adik-adik masih semangat ya kita puji Tuhan. Semangat Tante Masih Rili. semangat. Dari tadi kita nyanyi lagu semuanya ada gerakannya ya Tan. Iya. Karena biar adik-adik itu semangat memuji Tuhan. Karena kalau adik-adik puji Tuhan itu Tuhan Yesus pasti senang. Tuhan Iya. Yesus tersenyum. Memuji Tuhan itu juga melihatkan bahwa kita sangat mencintai mengasihi Betul. Tuhan. Kita mau naikkan pujian lagi Tante. Oke. Kita mau nyanyi lagu bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. dalamnya lagi. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Tepuk tangan. Sekarang kita akan memberikan persembahan nih. Oke, siap Tante. Persembahannya itu buat siapa sih Tante Rili? Persembahannya buat Tuhan Yesus Tante, tapi Oh, melalui melalui gereja. Jadi adik-adik di rumah itu nanti uangnya dikumpulkan ke gereja ya Tante ya? Betul. Jadi adik-adik silahkan dipersiapkan persembahannya. Oke, di tempat yang rapi, boleh ditaruh di amplop juga ya Tan. Oh boleh. Nah, boleh nanti orang tuanya adik-adik memberikan kepada guru sekolah minggu boleh. Ya. Ngasih ke majelis Jumat juga boleh atau mau transfer ke rekening gereja. Tapi nanti kalau habis transfer silakan bilang ke guru kelasnya. Ya kan Tante? Biar nanti dilaporkan ke majelis jemaat. Nah, kalau gitu sambil persembahan, kita panggil persembahan, kita lagu. nyanyi. Nyanyi Ya. lagu apa Tante? Aku beri persembahan. Dengan
sudah memberikan persembahan, saatnya kita untuk berdoa ya Tante ya. Boleh Tante. Ya, semuanya adik-adik kita mau bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, dan biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya untuk setiap tangan yang telah memberi, Engkau akan memberkati dan akan memberikannya lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Apa itu, Tante? Adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap ya? Duduknya yang benar ya boleh kan? colek-colek. Nggak boleh colek-colek, oke, yang tegap. Siap ya adik-adik, sikapnya siap. Boleh duduk ya, nggak usah berdiri, nanti lama. Jadi duduk aja. Iya. Terus siapin Alkitabnya buat kakak-kakak yang emang udah bisa Membaca. ya. Boleh adik-adik siapkan hati ya. Siapkan telinganya untuk mendengarkan Pasti materi. ya, rambutnya yang itu di Oke, nah terus matanya juga Fokus. fokus untuk melihat ya, mendengarkan Sekali. firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan ya adik-adik, kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Iya adik-adik, tadi udah lihat ya Tante Agnes sama Tante Rili gimana semangat memuji Tuhan. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya. Ya, udah siapin Alkitabnya? Oke, kita satu di dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami bersuka cita memuji Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Oke, dan tadi percaya semuanya udah siap. Alkitabnya, ayo cepat ambil. Masih ada yang mau ngambil? Oke, siap ya. Kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau kilas balik dia. Ya, minggu lalu yang cerita siapa? Om Ramses, bener. Om Ramses cerita tentang 3 perempuan ini nih. Siapa? Ruth, Orpa, dan mertuanya Naomi. Pinter, berarti pada ngedengerin ya. Kita mau kupas sedikit dulu biar kita ingat. Karena cerita hari ini, cerita minggu ini berkaitan dengan minggu yang lalu ya. Nah, Naomi punya suami namanya adalah Elimelek. Mereka punya 2 anak. Anaknya cowok semua ya. Namanya adalah Mahlon dan Kilion. Ketika kelaparan melanda Israel ya, dan tempat tinggal mereka ada di kota Bethlehem, mereka pergi adik-adik. Mereka meninggalkan Bethlehem, pergi ke tanah Moab, ke negeri Moab. Karena mereka berharap di sana mereka dapat keluar dari bencana kelaparan. Mereka dapat merantau ke negeri Moab untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi ternyata adik-adik ya, ketika mereka sampai di Moab, apa yang terjadi ya? Nah, sampai di Moab, Mahlon dan Kilion ternyata ketemu sama pasangan ya. Mahlon menikah dengan
Ruth, sedangkan Kilion menikah dengan Orpa. Wah, bahagia ya keluarga ini ya. Yang tadinya mereka cuma berempat, sekarang berenam. Nah, ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama adik-adik. Ya. Setelah pernikahan Mahlon dan Kilion, tidak lama suaminya Naomi meninggal. Bapak Elimelek meninggal. Dan diikuti oleh kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion. Tinggallah Naomi, Ruth, dan Orpa, 3 orang janda yang tinggal di tanah Moab. Karena sekarang sudah nggak ada yang menjadi kepala keluarga di tengah-tengah keluarga mereka, akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya, kembali ke Israel, kembali ke kota di mana dia tinggal dulu. Dia berencana pulang ke Bethlehem. Ya. Nah, di tengah perjalanan Naomi bilang sama mantu-mantunya, Ruth, Orpa, kembalilah ke keluarga kalian. Karena aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan di Bethlehem nanti. Kalian tahu aku sudah tua, bagaimana aku bisa menghidupi kalian? Dan akhirnya Orpa pulang ke orang tuanya. Berbeda tapi adik-adik dengan Ruth. Ya, Ruth itu dia berkata sama Naomi, Ibu, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Karena Allahmu adalah Allahku, negerimu negeriku. Wah, Ruth sangat setia ya sama Naomi. Terus apa hubungannya kali ini? Kita akan berlanjut ceritanya. Kita buka dari Rut 2 ayat 1 sampai 23. Sudah semuanya? Rut 2 ayat 1 sampai 23. Judulnya adalah Rut bertemu dengan Boas. Nah, adik-adik, setelah Naomi dan Rut sampai di Bethlehem, ya, mereka hidup prihatin. Kenapa mereka hidup prihatin? 2 orang janda ini mereka harus hidup hemat, ya. Mereka masih mendapat belas kasihan dari saudara-saudara yang melihat Naomi kembali tanpa suami dan anak-anaknya. Nah, Ruth yang sayang sama ibu mertuanya, dia berkata pada Naomi, Ibu, izinkan aku pergi kerja. Akhirnya Naomi mengizinkan Ruth pergi kerja. Yang dilakukan oleh Ruth, dia pergi ke ladang dan memungut benih-benih dari jelai yang jatuh dari pemanen. Ya adik-adik, kalau di Israel itu ada 2 makanannya, dari gandum dan dari jelai. Gandum ini biasanya untuk orang-orang yang lebih mampu, orang-orang kaya karena lebih mahal. Tetapi orang-orang yang agak kehidupan ekonominya kurang mampu, mereka hidup dari roti yang terbuat dari jelai. Nah, Ruth pergi ke sebuah ladang untuk memungut sisa-sisa dari jelai yang dipanen. Ya, Ruth pergi ke sana dan dia nggak malu adik-adik. Dia hanya berpikir aku harus kerja untuk menghidupi ibuku. Dia nggak memandang Naomi sebagai mertua lagi, dia menganggapnya sebagai seorang ibu. Ruth bekerja nggak kenal lelah. Karena kegigihannya, karena ketekunannya itu membuat orang-orang menghargai dia. Ya, bahkan suatu kali pemilik ladang itu datang. Dia lihat bagaimana Ruth bekerja dan dia bertanya pada pengawasnya, siapa perempuan itu? Lalu pengawas itu bilang, oh itu Pak, dia adalah Ruth. Dia datang bersama Naomi dari Moab. Lalu pengawas itu cerita sama pemilik ladang ini kalau Ruth itu sangat rajin, sangat sayang sama ibunya. Dan pemilik ladang ini pun akhirnya bertemu dengan Ruth dan dia berkata, Ruth, kamu gak usah pergi ke ladang yang lain, di sini aja. Ya, ambillah semua yang kamu butuhkan. Kamu bisa bekerja di belakang pegawai-pegawai perempuanku. Dan pegawai laki-laki sudah aku peringatkan untuk tidak mengganggumu. Wah, Ruth yang dia nggak ngerti apa-apa setelah dia tiba di Bethlehem, tetapi karena kesetiaannya, karena kasihnya, karena sayangnya, ya, karena ketekunannya juga, dia mendapatkan
balasan yang begitu baik. Dia mendapatkan perlindungan dari pemilik ladang ini. Ternyata adik-adik, bukan hanya itu. Pemilik ladang ini pun mengajak Rut untuk makan bersama dengan pengerja yang lain. Wah, siapa ya pemilik ladang ini? Betul, Boas. Boas itu orang kaya raya adik-adik. Tapi dia nggak sombong. Dia hidup sangat dekat dengan pengerjanya. Buktinya dia bisa makan bersama dengan pengerjanya. Ya, dia nggak membeda-bedakan. Dia melaksanakan perintah Tuhan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Ya, nah akhirnya Rut pulang. Ya, dia membawa hasil 1 eva. 1 eva itu kalau Tante Tiur cari nih di Alkitab itu sama dengan 36 liter. Wah, dia pulang membawa jelai, ya, beras yang sudah digiling itu. Ibunya sampai kaget. Banyak banget, Rut, kamu kerja di mana? Rut cerita, aku kerja di ladang Boas, Bu. Wah, Naomi tambah senang. Ternyata Boas itu masih saudara dari Elimelek, suami Naomi. Ya, lalu Rut tetap bekerja di ladang itu seperti yang diperintahkan oleh Boas. Nah, adik-adik, dari hal ini kita tahu bahwa perlindungan Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dari mana Tante perlindungannya? Pertama, ya, Rut itu orang yang gak ngerti daerah Bethlehem. Tapi dia bisa sampai ke ladangnya Boas. Orang kaya raya, baik hati, dan ternyata masih kerabatnya. Itu adalah tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan yang gak kelihatan. Dia nggak tahu, tapi Tuhan yang tuntun Rut ke ladang itu. Ya, lalu kita belajar yang kedua apa? Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Rut dan Naomi mereka butuh yang namanya makanan. Mereka butuh perlindungan karena mereka hanya 2 orang wanita, ya, 2 orang janda yang kembali ke Bethlehem. Dan Tuhan kirim penolongnya, yaitu Boas. Nah, adik-adik, gimana dengan saat ini? Kaitannya dengan kehidupan kita saat ini. Adik-adik bisa hidup saat ini, bisa sekolah, ya. Udah meskipun lebih banyak online, tapi sudah ada juga yang tatap muka terbatas. Itu semua adalah berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan yang gak kelihatan. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita. Alkitab katakan berkatnya selalu baru tiap pagi. Ya, Tuhan berikan kita perlindungan dari virus corona, dari kelaparan. Tuhan berikan kita, cukupkan semua kebutuhan kita. Adik-adik bisa ikut ibadah sekolah minggu, itu berkat Tuhan. Berapa banyak anak-anak yang tidak bisa ikut ibadah? Meskipun online, kuotanya nggak ada, sinyalnya susah, tapi kita ngucap syukur. Nah, kita harus ngebalas semua kebaikan Tuhan itu. Dengan apa? Dengan terus rajin baca firman Tuhan, ya, dengan rajin ikut sekolah minggu, dengan rajin berdoa, ya, dengan cara seperti itu. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita membalas semua kebaikan Tuhan dengan mengamalkan, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dari kemarin kita belajar ya, bagaimana hukum 10 hukum Taurat. Adik-adik harus ingat itu. Jangan pas tante omnya cerita doang ingat. Sekarang masih ingat kan? Iya, 4 hukum pertama itu hubungan kita dengan Tuhan. Hukum ke-5 sampai ke-10 hubungan kita dengan sesama. Kepada mama papa, kepada teman, kepada guru. Ya, terus apalagi Tuhan ajarkan setiap minggu. Om tantenya ngajakin adik-adik ngucapin apa? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Jadi kalau adik-adik ngaku aku orang Kristen tapi masih berbicara yang kotor, masih cepat marah, berarti belum mencerminkan kita sebagai anak Tuhan.
Kita berubah yuk dan percaya satu. Ingat terus, Tuhan selalu memberikan yang kita butuhkan. Dan Tuhan menjamin kehidupan kita. Jangan khawatir akan masa depan adik-adik. Seperti Tuhan merawat dan memelihara Ruth serta Naomi, Tuhan juga yang akan merawat adik-adik. Ya, Yeremia 29 ayat 11 itu selalu diingat. Dengungkan, hafalkan, dan percaya masa depan yang gemilang adalah milik kita. Karena Tuhan katakan apa? Aku mengetahui apa yang akan terjadi padamu, yaitu masa depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan mengetahui semuanya adik-adik. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang kasih, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Oke, ya, seperti Ruth dan Naomi yang bisa bertemu dengan penolongnya yaitu Boas, itu semua adalah campur tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara. Tante Tir percaya adik-adik sekarang semakin kuat ya, semakin percaya bahwa bersama Yesus kita akan mendapatkan yang terbaik. Oke, yang percaya yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pada pagi hari ini. Kami melihat Engkau memelihara Naomi dan Ruth melalui kehadiran Bapak Boas. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu mengalami kesulitan. Tuhan, jika saat ini kami takut akan kehidupan kami, namun kami ingin belajar percaya sepenuhnya kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah yang kuat, Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Tiur ya, Tante Riri ya. Betul, Tante. Tuhan itu mengisahkan bagaimana pertemuan Ruth dan Boas ya. Adik-adik, seperti firman tadi bahwa di dalam masa pandemi seperti ini pastinya Tuhan telah menyediakan berkat-berkat bagi kita. Sama seperti Ruth ya adik-adik. Mungkin saat ini memang tidak bisa kita lihat ya yang berkat Tuhan telah sediakan. Mungkin tidak bisa kita dengar, tetapi yang pastinya berkat yang Tuhan berikan itu adalah yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Betul. Ya adik-adik ya. Mungkin saat berkat itu ada, tepat pada waktunya yang pasti ya Tante Betul banget, Riri ya. Tante. Enggak kita bisa kira-kira ya adik-adik. Untuk itu kita mau tetap semangat dan kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir untuk kita. Ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi lagunya ini, Berkat Tuhan judulnya ya. Betul, Tante. Oke, yuk kita nyanyi. Sekali lagi adik-adik. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Oke adik-adik, sekarang kita siap untuk doa syafaat ya. Ya, kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Seperti Engkau memelihara Ibu Naomi dan Ruth, kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau pasti yang akan memelihara kami. Seperti pujian kami, Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Berkat selalu kami terima,
setiap hari selalu baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya masa depan kami aman bersamamu. Biarlah kami tidak khawatir dengan berita-berita yang ada, namun kami terus berharap kepadamu dan percaya akan janjimu. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia, karena saat ini pandemi COVID-19 sudah dapat terkendali. Terima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan para menterinya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, Engkau limpahi mereka dengan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa ini lebih baik lagi. Terima kasih untuk program vaksinasi yang sudah dapat terlaksana, bahkan sampai usia 12 tahun. Saat ini kami berdoa, kami harap untuk program vaksinasi di bawah 12 tahun dapat cepat terlaksana, sehingga kami semua dapat pergi ke sekolah tanpa takut, karena kami sudah terlindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk mama papa yang begitu sayang kepada kami. Berkati mama papa kami Tuhan, biarlah kasih setiamu terus menyertai mereka, berikan mereka umur panjang, kesehatan, kesabaran, juga rezeki yang lebih lagi hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur untuk gereja kami Lahai Roy Tuhan. Engkau berkati Bapak Budi sebagai pendeta jemaat Tuhan Yesus. Engkau juga berkati para majelis, juga om, tante, guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka semua Tuhan Yesus dengan berkat yang melimpah daripadamu. Terima kasih Tuhan juga untuk guru-guru kami di sekolah yang terus mau mengajar kami. Berikan mereka kreativitas yang lebih lagi sehingga kami dapat mengerti apa yang diajarkan. Tuhan, banyak yang ingin kami doakan, namun kami percaya Engkau akan memberikan sesuai yang kami butuhkan. Kami aminkan semuanya karena kasih karunia-Mu selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sudah selesai. Puji Tuhan. Sampai bertemu ya adik-adik di ibadah sekolah minggu selanjutnya ya. Kita mau nyanyi, selesailah sekolah minggu.